Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Hari Kamis ini tanggal 13 Mei kita merayakan kenaikan Tuhan kita ke surga. Allah kita yang menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Amen. Kita mengucap syukur, kita percaya, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan kita Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersuka cita Tuhan pada hari ini ya Bapa. Karena Engkau telah menyediakan tempat yang terbaik ya Bapa. Engkau kembali ke surga ya Bapa. Engkau telah berkemenangan Tuhan. Atas maut, atas dosa ya Bapa. Kami ditebus Tuhan oleh darah-Mu yang kudus ya Bapa. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau senantiasa hidup ya Bapa sesuai dengan rencana-Mu yang indah Tuhan. Walaupun saat pagi hari ini Tuhan kami masih ibadah online ya Bapa. Tapi hati kami tetap bersuka cita. Kami mau terus Tuhan memberikan waktu yang terbaik Tuhan untuk mengikut Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau terus tetap tenang dan percaya ya Bapa, bahwa Engkau Allah yang memegang kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau takut dan gentar ya Bapa, sebab Engkau selalu beserta kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan pujian penyembahan kami, ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara Tuhan tengah-tengah kami. Pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami hanya kepadamu saja Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan kita. Tuhan Allah yang selalu mendengar seruan hati kita. Kasih-Nya ada buat kita semua, dimanapun kita ada. Haleluya. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Ungkapkan rasa syukur-Mu kepadanya pada pagi hari ini. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewati lembah Tuhan, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalirlah Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan
begitu besar. Haleluya, Kau Yesus. sumber pengharapan kami Amen. Tuhan. Kami sanggup Tuhan menjalani setiap hari-hari kami Tuhan berkemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Haleluya, haleluya. Mari kita mau mengucap syukur Amen. terus menerus. Kita mau katakan sebab Dia hidup. Amen. Ada hari esok buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Yes. Kita mau bersuka cita terus. Dia sudah mati tebus dosa kita dan Dia telah berkemenangan. Kita angkat pujian itu, because He live, sebab Dia hidup pada hari esok. Mari kita jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Tuhan ada bersama kita. Tuhan bersama dengan kita saat ini dimanapun Bapak Ibu ada. Dia ada buat kita. Terima kasih Tuhan. Yesus namanya, Dia menyembuhkan. Yes, amin. Menyucikan hidup kita.
biasa ya Bapa. Kami kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan. Kami mau senantiasa menyanyikan pujian bagi-Mu Tuhan. Karena nama-Mu besar dan layak dipuji Tuhan. Dalam setiap keadaan yang kami alami Tuhan. Kami mau senantiasa Tuhan mengingat Engkau. Engkau menyertai kami ya Bapa. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian Tuhan. Haleluya. Mari kita memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Mau terus masuk dalam penyembahan kita. Rasakan kedekatan dengan Tuhan. Ia ada dan hadir bagi kita semua. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami kagum hormat akan Engkau. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan.
kami tinggikan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami bangga Tuhan, punya Tuhan, Raja segala Raja ya Bapa. Hidup kami akan terus berkemenangan dalam Engkau Tuhan. Bahkan kami lebih dari pemenang Tuhan, karena Engkau telah naik ke surga buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu saja Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerangkan firman-Mu buat setiap kami. Haleluya, amin. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus yang merupakan kepala gereja, percayakan semua pelayanan. Kedua saya berterima kasih buat Ibu Gembala, Tante Yvonne yang telah percayakan saya untuk sampaikan firman Tuhan bagi saudara. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya undang kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang indah, buat hidup yang Kau beri, kekuatan, kesehatan, berkat berlimpah, jasmani, rohani, materi, pemeliharaan, perlindungan yang daripada-Mu. Kami menikmati semua campur tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkatilah pikiran kami tertuju pada firman Tuhan. Jamah hati kami agar terbuka bagi firman-Mu. Engkau jamah roh kami, Engkau sentuh roh kami agar kami mengerti, memahami, meresponi firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini Tuhan sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, kami rindu Engkau berkati firman-Mu yang luar biasa menjadi perkara-perkara ajaib buat setiap kami yang mendengarkannya dan mengamininya. Dimanapun kami berada saat ini, baik kami ada di rumah atau di tempat lain, Tuhan mari bekerja karena kami tahu Tuhan hadir dimanapun kami ada selagi kami datang beribadah kepada Tuhan. Engkau berkati firman-Mu Tuhan, urapi firman-Mu, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Urapi pikiran, hati, perkataan sehingga itu memberikan dampak yang luar biasa bagi setiap kami jemaat Tuhan yang mendengarnya. Kami sambut firman-Mu dalam nama anak-Mu Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan berkaitan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan saya beri judul makna kenaikan Tuhan. Nanti di dalamnya kita akan belajar apa harapan Tuhan yang dimilikinya, diharapkan dari para murid-muridnya setelah dia naik ke sorga nanti. Ya, makna kelahiran Tuhan Yesus. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, bahwa ketika Yesus datang bekerja, berkarya di muka bumi, dia datang dalam paket keselamatan namanya. Dia datang dengan paket keselamatan. Itu dimulai dari pra kelahirannya atau pra kehadirannya. Nubuatan nabi-nabi perjanjian lama telah menubuatkan tentang kelahiran Yesus lewat seorang anak darah bernama Maria. Dan ratusan tahun dinubuatkan. Dan akhirnya Gabriel datang menyampaikan itu kepada Maria. Lalu meneguhkannya kepada Yusuf sang tunangan. Dan lahirlah Yesus. Nah, ketika Yesus lahir di muka bumi, dia bertumbuh dalam sebuah keluarga kecil bernama keluarga Yusuf. Seorang tukang kayu. 30 tahun dia diasuh oleh Yusuf dan Maria. Dan bertumbuh dan berkembang. Setelah dia 30 tahun dia mulai berkarya dalam melakukan pekerjaan Bapa kata Alkitab. Dia mulai memilih murid-murid, dia mulai mengajar, dia mulai menyembuhkan orang, dia mulai mengusir setan, dia mulai membangkitkan orang mati, dia mulai beritakan kabar baik ke desa, kota, dusun, danau, pasar, kemana saja. Nah, 3,5 tahun dia berkarya, dia difitnah oleh konspirasi antara Farisi Saduki dan ditangkap, disidang oleh mahkamah agama mereka oleh seorang imam besar dan dijatuhkan hukuman mati yaitu salib kata Alkitab. Dia disalib Bapak Ibu kurang lebih dari rumah Pilatus ke Bukit Tengkorak itu 600 meter. Memikul kayu salib kurang lebih seberat 50 kilogram maksudnya, dan dia terjatuh berkali-kali. Ya, kalau Bapak Ibu ada berkat main ke Israel, itu dari rumah Pilatus itu ada stasi. Ada kurang lebih berapa, mungkin 8-9 tempat Yesus jatuh berkali-kali. Sampai tiba di Bukit Golgota, lalu direntangkan kaki tangannya, dipakukan tangannya ke kayu, dipakukan kakinya ke kayu. Dan dia disalibkan tergantung kurang lebih kata Alkitab 3 jam. Ya, 3 jam. Kurang lebih jam 3 petang dia berseru. Dan dia mengembuskan nafas dan dia meninggal. Dan dia diturunkan dari kayu salib. Dimasukkan ke sebuah ruang gua ya. Orang zaman dulu
Beda dengan Indonesia. Orang Indonesia kalau mati itu dikuburkan. Mereka enggak, dimasukkan di gua. Ya, di gua batu, lalu guanya ditutup. Alkitab katakan, namun kematian tidak bisa menahan Yesus karena dia adalah Allah. Pada hari ketiga dikatakan hari Minggu pagi ketika para murid-murid wanita lebih dulu menjenguk kuburan itu dengan maksud mengapani atau meminyaki. Rupanya dia sudah tidak ada, dia sudah bangkit. Lalu para malaikat katakan, kalian ditunggu di Galilea katanya. Ya. Dan pulang katakan kepada murid-murid bahwa Tuhan, guru yang kalian sembah, dia tidak mati namun dia sudah bangkit. Alkitab katakan sejak kebangkitan Tuhan, nanti dia akan naik. Ya, itu ada 40 hari. 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada murid-murid. Di dalam ruangan, di tepi pantai berkali-kali. Dalam penampakan-penampakan itu ada satu yang miss namanya Thomas, nggak percaya. Namun Tuhan mengkonfirmasi kebangkitannya sampai Thomas percaya. Dan pada saatnya dia nanti akan naik. Ketika dia akan naik, sebelum dia naik kata Alkitab, maka ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dan waktu dia naik, pesan-pesan itu akan dikerjakan oleh para murid-murid. Mengapa saya katakan keselamatan satu paket? Perhatikanlah bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia, sebelum lahir sudah dibuatkan. Jadi kedatangan dia tidak dadakan, dipersiapkan oleh para nabi. Ya. Dan ketika dia lahir, dia adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya, tapi tidak berdosa. Dan dia berkarya 3,5 tahun. Dan ketika dia berkarya, dia menderita, difitnah, disalibkan. Dan ketika dia tersiksa di kayu salib, mati demi dosa-dosa kita, Alkitab katakan dia mati, dikuburkan. 3 hari dia di kuburan, Alkitab katakan dia bangkit kemudian. Dan ketika dia bangkit, dia menampakkan diri berkali-kali. Jadi bangkit nggak diam-diam. Berkali-kali menampakkan diri. Dan nanti waktu dia naik Bapak Ibu, Alkitab katakan ada 500 orang menyaksikan kenaikan Tuhan menurut Alkitab. Jadi Tuhan Yesus naik bukan diam-diam, ada 500 murid memperhatikan dia naik pelan-pelan ke angkasa. Dan sebelum dia naik, dia sampaikan pesan-pesan kerinduannya kepada murid-murid untuk dikerjakan para murid-murid. Dan nanti setelah dia naik ke sorga, dia telah berjanji. Malaikat katakan sebagaimana dia naik, dia akan turun. Dia akan turun kembali lagi. Jadi kita ada pada masa penantian itu Bapak Ibu. Kapan Tuhan akan turun kembali? Setelah dia naik, dia akan turun menjemput orang yang percaya. Jadi ada periode pra-kelahiran, ada periode kelahiran, ada periode dia masa-masa bertumbuh, ada periode pelayanan, ada periode penganiayaan dan kematian, ada periode kematian, ada periode kebangkitan dan kenaikan. Itu nggak boleh putus. Tidak boleh putus dalam paket keselamatan dikerjakan Allah ketika manusia berbuat dosa. Sekarang menjadi pertanyaannya, apa makna kenaikan Tuhan? Itu pertanyaannya. Apa makna kenaikan Tuhan? Bapak Ibu yang saya pelajari, pertama-tama kenaikan Yesus, ya, itu merupakan sebuah momen berjalannya tongkat estafet pelayanan Yesus kepada murid-murid. Itu pertama. Kenaikan Yesus merupakan momen berjalannya tongkat estafet pelayanan Yesus kepada murid-murid. Jadi para murid-murid menjadi ambasador, ya, menjadi utusan Tuhan bagi dunia atas apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada murid-muridnya. Dalam Matius 28, 18 dan 19, ini percakapan ketika dia bangkit berkali-kali. Tuhan Yesus katakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini deklarasi Yesus kepada murid-murid bahwa dia adalah penguasa sorga dan bumi. Enggak ada di atas dia. Karena ini deklarasi, ini menekankan kesadaran kepada murid-murid ketika Yesus mau mati saja, dia sudah ngomong. Dengan kata lain, kematian Yesus juga dinubuatkan oleh dia. Namun ketika dia bangkit, dia juga ngomong sama murid-muridnya. Pada hari ketiga aku akan bangkit. Jadi kematian kebangkitan Yesus dia nubuatkan. Diucapkan. Ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang Anda sembah itu Tuhan yang berkuasa. Berkuasa atas kehidupan dan berkuasa atas kematian. Satu kali saya diundang webinar ya. Sekarang kan lagi laris webinar. Lalu mereka undang saya bicara mengenai
kematian Yesus. Ya, mengapa Yesus mati? Ya, itu diskusi, dan saya jelaskan dari sudut pandang biblika, dari sudut pandang teologia, baru implementasi dalam kerohanian keimanan kita. Dan setelah saya kasih seminar itu, ada pertanyaan-pertanyaan. Lalu ada pertanyaan dari seorang moderator. Mereka bilang gini, Pak Gordon katanya, menurut orang Kristen kan Yesus Tuhan. Iya, saya bilang. Tapi kalau dia Tuhan, kenapa dia mati katanya? Kalau Tuhan nggak mati dong. Itu versi pertanyaan luar. Ya, kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Kalau Tuhan kan aturannya nggak mati dong. Karena dalam pandangan pertanyaan seperti ini, kalau Tuhan itu mati, berarti dia tidak Tuhan. Dia nggak kuat, dia nggak hebat. Lalu saya bilang, mari saya rubah paradigma pertanyaannya. Saya bilang, begini, saya ambil ilustrasi Bapak Ibu. Zaman dulu kan kita ini adalah bangsa Asia yang suka pada cerita-cerita orang-orang hebat, ya, benda-benda hebat. Saya bilang, mari saya ambil dalam cerita persilatan lah. Kalau ada sebuah pedang sakti istilahnya, pedang sakti saya katakan, dan sebuah pedang sakti itu harus diuji. Kalau dia diuji pada dua kondisi yang paling ekstrim. Pertama, kondisi dingin yang ekstrim, lalu kondisi panas yang ekstrim. Lalu kalau pedang itu dimasukkan kepada cairan yang amat dingin, dan ketika nanti dia dikeluarkan, dipukul nggak patah, berarti itu sakti, itu hebat gitu. Tapi itu baru satu. Nanti kalau pedang ini juga sakti, dimasukkan dia mungkin ke cairan yang panas, bilanglah lahar. Ketika dia dimasukkan, dikeluarkan dia tidak meleleh, ya. Karena nggak ada yang kuat terhadap lahar, baja pun mencair dalam lahar. Dan ketika dikeluarkan, dia tidak berubah, tetap dia berwujud seperti pedang. Itu baru pedang sakti. Saya ambil ilustrasi yang gampang sekali. Tuhan saudara seperti itu Bapak Ibu. Bahkan lebih daripada pedang sakti. Di kehidupan dia berkuasa. Ya. Namun ingat, dia nggak berhenti pada kehidupan. Kematian pun diladeni sama dia. Dia masuk pada kematian. Dia masuk ke dalam kematian dan menunjukkan dia berkuasa atas kematian. Mengapa Bapak Ibu? Karena tidak ada orang yang mati bisa hidup dengan sendirinya. Tidak ada orang mati bangkit dengan sendirinya. Tidak ada orang masuk ke dalam maut bisa keluar dari maut. Nggak ada itu. Itu yang mau dipatahkan Yesus. Ketika dia mati, Alkitab katakan 3 hari dia di sana. Pada hari ketiga, dia keluar dari kematian, dia keluar dari kebinasan, dia keluar dari maut, menunjukkan bahwa kematian tidak ada apa-apanya bagi Tuhan saudara. Makanya ayat ini berkata, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi dia berkuasa atas semuanya di sorga, di bumi, alam kehidupan, alam kematian. Tuhan saudara adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi kalau orang katakan kalau Tuhan orang Kristen itu mati berarti nggak hebat, terbalik. Dia ingin buktikan kematian pun tak berdaya. Itu menunjukkan Tuhan saudara Tuhan yang luar biasa. Ayat 19 katakan, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini pesannya Bapak Ibu. Ini pesannya. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia berikan deklarasi kepada murid-murid, dialah penguasa. Jadi berjalanlah, melayanilah, karena yang dilayani itu dia adalah, yang kita layani itu adalah penguasa sorga dan bumi. Jadi saudara tidak melayani Allah yang salah. Anda tidak menyembah Allah yang salah. Anda melayani, menyembah, percaya pada Allah yang tepat. Penguasa langit dan bumi, kini dan nanti, sorga dan dunia, dia penguasa. Dan dia beri pesan kepada para murid-murid, dikatakan, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini harapan Tuhan Bapak Ibu. Setelah dia naik ke sorga, dia punya harapan agar para murid-murid menjadi representatif Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk menginjili jiwa-jiwa, agar jiwa-jiwa percaya kepada dia. Tidak berhenti pada menginjili, dikatakan, menjadikan mereka murid, memuridkan mereka, mengajari mereka, lalu membaptiskan orang-orang seperti ini. Itu adalah harapan Tuhan kepada murid-murid. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika harapan ini diberikan kepada murid-murid, ya, harapan diberikan pada murid-murid dan murid-murid menanggapinya, maka mulailah terjadi namanya penyebaran pekabaran Injil. Mulailah. Begini Bapak Ibu, kalau Yesus masih ada di muka bumi,
maka pelebaran pekabaran ini hanya Yesus yang kerjakan. Cuma dia, murid-muridnya pun bergantung sama dia, Bapak Ibu. Sehingga area penyebaran kerajaan Allah itu hanya di Israel saja. Hanya di Israel. Dan Yesus pun mendapatkan penolakan di Nazaret, intrik-intrik di Yerusalem. Kurang maksimal pelebaran kerajaan Allah. Karena apa? Dia masih ada secara manusia. Lalu yang kedua, semua muridnya 12 orang. Lalu katanya menyebar menjadi 70 orang. Nanti jadi 120 orang. Ya, nanti katakan jadi 500 orang. Itu penyebarannya. Hanya bergantung pada dia. Dan mereka sepertinya hanya manut ikut tunggu Yesus. Dan mereka tidak berani bertindak. Berbeda ketika Yesus naik ke sorga. Ketika Yesus naik ke sorga, mandat itu diberikan kepada semua murid. Dengan kata lain, semua orang punya tanggung jawab yang sama. Punya percaya diri yang sama. Punya hak yang sama. Menjadi pribadi-pribadi pengganti Tuhan dalam memberitakan Injil. Dan itu berikan potensi Injil diberitakan dengan luar biasa berkembang. Karena apa? Semua orang percaya diberi tugas memberitakan kabar baik kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, maka tongkat estafet pelayanan disambut oleh murid-murid dan dikerjakan murid-murid. Itulah makna kenaikan Tuhan. Jadi dia naik bukan sekedar meninggalkan murid-murid. Dia naik malah mempercayakan murid-murid. Mengambil tugasnya, pelayanannya untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan untuk menjangkau orang sebanyak mungkin. Dan mulai saat itu Alkitab katakan, dan mulai para murid-murid melayani menginjili, pelan tapi pasti Alkitab katakan, mulai banyak orang percaya pada Tuhan. Kalau saudara pelajari dalam kitab Kisah Para Rasul, ada seorang yang menarik yang saya pelajari namanya Rasul Petrus ya. Petrus ini adalah murid yang paling dominan. Ya, murid yang antusias, murid yang luar biasa. Dan Petrus itu Bapak Ibu adalah satu-satunya murid, mungkin manusia pendapat saya, yang pernah diizinkan Tuhan berjalan di atas air. Enggak ada manusia yang bisa berjalan. Petrus walaupun nanti berapa langkah dia mulai tenggelam karena imannya mulai goyah. Petrus adalah seorang pribadi yang pertama kali mengaku Yesus adalah anak Allah Mesias. Dialah murid yang pertama. Petrus adalah orang yang menunjukkan komitmennya luar biasa sekalipun nanti dia goyah. Ketika Yesus katakan nanti kalau anak manusia ditangkap maka murid-murid akan lari. Dia katakan yang lain boleh lari, yang lain imannya berluntur, saya akan komit ikut Tuhan. Bahkan mau mati untuk Tuhan. Petrus orangnya luar biasa. Namun dia adalah murid juga yang pertama-tama tidak mengakui gurunya di depan seorang hamba wanita imam besar. Ketika ditangkap lalu hamba itu katakan kayaknya kamu muridnya. Dia bilang enggak kamu salah. 3 kali dia seperti memberi penyangkalan. Akhirnya ayam berkokok dikatakan, mata Yesus berpandangan dengan mata Petrus dan Yesus bertemu. Dan Petrus berpaling dan dia pukul diri, dia menangis. Ya, dia orangnya Bapak Ibu. Namun dia juga orang yang paling banyak diajak ngomong oleh setelah bangkit. Setelah Yesus bangkit, Yesus tanya sama dia, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Katakan benar Tuhan. Tuhan katakan apa engkau mengasihi aku? Benar Tuhan. 3 kali Tuhan tanya dia. Saya rasa Bapak Ibu kalau Tuhan nanya 1 kali cukup. Kalau 3 kali berarti ada sesuatu. Ketika ditanya 3 kali, Petrus nggak cepat jawab. Dia bilang, Tuhan kau tahu segala sesuatu. Apa maksudnya? Ya Tuhan tahu Petrus. Bagaimana orangnya dominan, orangnya antusias, tapi labil juga. Bagaimana dia menyatakan komitmen dengan kuat, tapi meragukan apa yang dikatakan. Itulah dia bilang, Tuhan kau tahu segala sesuatu. Tapi di balik semua keberadaanku dan keadaanku sebagai manusia, penuh pro kontra dikatakan, aku mengasihi engkau. Dia katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus Bapak Ibu. Dan orang ini, pribadi ini, merupakan pribadi yang pertama dipakai Tuhan. Ketika dia berkhotbah dikatakan Alkitab di Kisah Rasul. Ada 3.000 orang bertobat Bapak Ibu. Bayangkan itu. Ketika dia khotbah 3.000 orang bertobat. Dan bukan saja. Mulai dari sejak pelayanan Rasul pada saat itu dikatakan. Maka bertambah-tambah murid-murid dalam jumlah ribuan. Ya, jumlah ribuan. Kalau dalam pelayanan Yesus Bapak Ibu. Ya, Tuhan kasih makan orang. Mereka cuma cari roti. Bukan untuk mendengarkan kabar baik. Ya, paling berapa orang dengar dan berapa orang ikut Tuhan. Rata-rata mereka ikut Tuhan karena mujizat. Tapi Petrus tidak.
yang diucapkannya, dikatakannya, diajarkannya adalah tentang kebangkitan Tuhan, mengenai siapa itu Tuhan. Itu membuat orang percaya pada Yesus walaupun Yesus tidak ada pada saat itu. Dan mulai saat itu semakin banyak bermultiplikasilah pemberitaan Injil. Karena apa? Masing-masing orang percaya Bapak Ibu mulai beritakan Injil, punya keberanian, punya hak beritakan Injil, dan banyak orang percaya. Jadi saya bisa mendapatkan gambaran Bapak Ibu, sepertinya pelayanan pelipat gandaan penginjilan itu diadopsi oleh dunia marketing sekarang dalam MLM itu Bapak Ibu ya, multi level marketing. Yang satu turun, nanti 4 turun, 4 lagi turun 2, itu kayaknya dipakai strategi itu oleh dunia marketing sekarang. Jadi begitulah terjadi multiplikasi penambahan murid. Karena apa? Masing-masing murid mengambil pesan Yesus dan menjadikan dirinya sebagai agen Tuhan untuk beritakan Injil, beritakan siapa saja punya hak yang sama. Iya, nggak perlu beslit di situ, nggak perlu sekolah teologi, punya hak yang sama. Dan ketika mereka sungguh-sungguh mereka disertai Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, dan banyak orang boleh percaya, dan banyak orang boleh percaya hingga hari ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita menangkap makna kenaikan Tuhan? Itu pertanyaannya. Apa kita menangkap makna kenaikan Tuhan? Sudahkah kita menjadi pribadi yang melanjutkan tongkat estafet Tuhan untuk menjadi pemberita Injil, banyak orang percaya pada Tuhan? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Dan saya mau ajak saudara simple-simple saja. Dan tapi walaupun simple, saudara bisa lakukan. Bapak Ibu, pertama-tama engkau boleh berdoa. Siapa yang kau doakan? Doakan saudara-saudara yang belum percaya sama Tuhan. Doakan baik-baik. Itu penginjilan spiritual namanya. Ya. Setelah saudara berdoa buat saudara-saudaramu dengan yang belum percaya Tuhan, kau gumuli dalam doa setahun, 2 tahun nggak apa-apa. Nah, kalau ada pertemuan Bapak Ibu, engkau berbuatlah kebaikan kepada mereka. Jangan langsung bilang percaya Yesus kalau nggak masuk neraka. Jangan, itu terlalu naif itu. Berbuat baiklah kepada mereka, taburkanlah perbuatan baik. Biar mereka nanti melihat pribadi Tuhan kepada saudara. Ya, kalau mereka nanti ada masalah, engkau doakanlah mereka. Menurut imanmu doakan, tawarkan diri. Mau nggak saya doakan? Tawarkan dirimu. Ya. Nah, nanti kalau ada percakapan-percakapan yang mengarah pada penginjilan, baru saudara kasih tahu bagaimana keyakinanmu tentang keselamatan di dalam Tuhan. Jadi yang penting Bapak Ibu, tangkap pesan Tuhan. Dari kenaikan yang kau menjadi alat Tuhan, menjadi alat Tuhan sebagai tongkat estafet berikutnya, memberitakan Injil. Jangan menjadi orang Kristen yang berhenti pada diri sendiri. Bapak Ibu, kalau engkau memiliki Tuhan yang luar biasa, kalau kau mendapatkan kasih karunia pengampunan, kalau kau mendapatkan jaminan keselamatan, bukankah ini berita yang luar biasa? Nggak boleh berhenti pada diri kita. Kita harus upayakan bagi kepada orang lain, seperti murid-murid perbuat, seperti murid-murid lakukan. Jadi makna kenaikan Tuhan dan harapan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi alat di tangannya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk beritakan Injil, jangkau banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Saya tantang saudara, kalau engkau ada keluarga, teman, rekan, saudara, sahabat yang belum percaya Tuhan, kau rindu bersaksi, doakan dia untuk 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, doakan. Saya percaya Tuhan akan bisa pakai engkau. Saya punya teman, dia tidak dari kekristenan ya. Tapi dia bertobat kepada Tuhan, dia sendiri, keluarganya bukan orang Kristen. Dia punya beban untuk semua saudaranya itu bisa percaya. Puji Tuhan Bapak Ibu, 3 tahun dia berdoa, kakaknya katanya percaya Tuhan. 5 tahun dia berdoa, nanti katanya cicinya percaya Tuhan. Lalu katanya 10 tahun mamanya percaya Tuhan. Papanya 22 tahun. 22 tahun katanya baru papanya percaya Tuhan. Dan sekarang dia sudah senang, bahagia karena apa? Karena keluarganya percaya Tuhan. Karena apa? Dia ingin menjadi alat di tangan Tuhan menjangkau sebanyak jiwa. Makna kedua dari kenaikan Tuhan Bapak Ibu dalam Kisah Rasul 2:33, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Makna kenaikan Tuhan yang kedua, ketika dia naik Bapak Ibu, maka Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Itu yang kedua. Ketika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Kalau saudara perhatikan di Kisah Rasul 1
ayat 8 dikatakan. Lalu pasal 2 ayat 1 sampai 4 itu cerita bagaimana janji pencurahan Roh Kudus, dan pasal 2 itu bicara bagaimana penggenapan daripada Roh Kudus dicurahkan. Nah, orang percaya pada saat itu percaya pada Tuhan, dipenuhi Roh Kudus dengan luar biasa. Jam 9 pagi mereka kepenuhan Roh, Bapak Ibu. Namun sebelum mereka dipenuhi Roh, mereka berdoa berhari-hari, mereka belajar firman Tuhan berhari-hari, dan pada masanya mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus dengan bahasa-bahasa yang indah, banyak orang-orang Yahudi Eksodus datang dari seluruh dunia ke Yerusalem, mendengar orang-orang Yahudi yang berbahasa dalam bahasa mereka, namun dalam satu pengertian mereka memuliakan Allah. Mereka heran. Ada orang-orang yang ngeledekin, katanya mereka ini mabuk. Tapi Petrus katakan, baru jam 9 pagi. Kalau orang mau mabuk itu sore atau petang. Jam 9 pagi ini karya daripada Roh Kudus. Dan mulailah Bapak Ibu, kuasa Allah bekerja. Fenomena-fenomena ilahi terjadi. Karena Pak Roh Kudus penuh atas para murid-murid saat itu. Itu hanya dimungkinkan ketika Yesus naik ke surga. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dan saya berdoa Bapak Ibu, biar pengalaman-pengalaman dipenuhi Roh Kudus itu menjadi kerinduan kita bersama-sama. Bapak Ibu, gereja kita adalah gereja aliran Pentakosta. Pentakosta modern itu lahir pada tahun 1900-an. Ya, ada macam-macam versi katanya. Ya, ada seorang Bapak Pendeta Charles Parham katanya, ada seorang pendeta bernama William J. Seymour katanya. Ya, ada seorang namanya Agnes Osman. Ya, katanya dia berdoa berhari-hari di sekolah teologi, disuruh Charles Parham, dan ketika Roh Kudus memenuhi dia, katanya besoknya teman-temannya dipenuhi Roh, lalu Pak Charles Parham datang dipenuhi dengan Roh, mulai kegerakan Pentakosta terjadi di Amerika. Berapa tahun kemudian ada seorang pendeta negro namanya William J. Seymour, dipenuhi Roh Kudus katanya, dan pelayanannya luar biasa, adi kodrati. Nah, pendeta ini agak aneh sedikit, kalau khotbah katanya kepala tutup pakai kardus. Kalau dia nggak digerakkan Roh Kudus khotbah, dia nggak khotbah, dia pulang katanya. Jadi agak aneh sedikit, nggak seperti kita sudah tertib siapa yang khotbah, siapa yang well, siapa yang minum musik. Zaman dulu nggak, natural sekali. Namun kalau Roh Kudus kerja katanya, maka mereka basah roh, mereka terjatuh, mereka tertempla, mereka ibadah berjam-jam Bapak Ibu. Bisa satu ibadah itu 7 jam, 8 jam. Ibadah jam pagi, mereka jam 1, mereka ibadah sore bisa jam 1 pagi. Begitu cara mereka ibadah. Roh Kudus berkarya. Roh Kudus berkarya. Dan ketika Roh Kudus berkarya Bapak Ibu, maka ada kegerakan-kegerakan yang luar biasa. Jiwa-jiwa itu pergi kemana-mana untuk tetap memberitakan kabar baik juga, menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan mujizat Tuhan, menyatakan pertolongan Tuhan. Kegerakan Roh Kudus itu memaksimalkan gereja bekerja, orang percaya berkarya bagi Tuhan. Jadi ketika Roh Kudus tercurah buat orang percaya Bapak Ibu, maka lahirlah gereja, maka bergeraklah gereja, maka berdampaklah gereja, karena kuasa Allah ada dalam diri umat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, Roh Kudus yang sama masih Roh Kudus yang sama adalah Roh Allah yang bekerja di tengah-tengah umatnya. Saat ini juga Bapak Ibu, kita membutuhkan Roh Kudus melawat gereja-gereja Tuhan, melawat umat Tuhan, melawat hamba-hamba Tuhan, melawat pelayan-pelayan Tuhan. Karena ketika Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus bekerja dalam kita, maka ada dinamika, ada pekerjaan, ada kegerakan yang luar biasa terjadi dalam gereja itu. Dan saya percaya kuasa Allah dilimpahkan, maka perkara-perkara ajaib terjadi. Dan saya percaya kuasa adi kodrati terjadi, dimungkinkan ketika gereja penuh dengan Roh Kudus. Ketika gereja penuh dengan Roh Kudus, maka perkara-perkara ajaib terjadi Bapak Ibu. Perkara-perkara ajaib terjadi. Itu doa kita Bapak Ibu. Nanti setelah ibadah kenaikan biasanya akan ada doa 10 malam. Doa Pentakosta. Ya, meski mungkin karena COVID kita nggak bisa doa bersama-sama, mungkin bisa by online. Namun ingat, tetap satu semangatnya. Tetap rindukan Roh Kudus memenuhi kita, memenuhi saudara dan saya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dewasa ini ada apa? Ada persepsi dalam kehidupan orang percaya mengenai dipenuhi Roh Kudus. Ada orang berkata demikian, saya sudah dipenuhi Roh Kudus berapa? 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. So what? Lalu apa?
Dia pikir hanya pengalaman penuh Roh Kudus cukup. Tidak Bapak Ibu. Dipenuhi Roh Kudus bukan untuk mengetahui engkau penuhi Roh Kudus, bukan. Dipenuhi Roh Kudus itu membuat kita dinamis bagi Tuhan. Jadi kalau ada orang punya pengalaman dipenuhi Roh Kudus 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, tapi malah mundur dari pelayanan, malah sering mengkritik, malah nggak buat apa-apa, malah sering pesimis, saya ragu itu. Bukan itu modelnya. Yang saya baca ketika orang penuh Roh Kudus dalam Alkitab, orang itu begitu antusias bagi Tuhan, berkobar-kobar bagi Tuhan, mulai dengan penuh kuasa. Bagaimana caranya bagi teman-teman rekan-rekan yang sudah dipenuhi mungkin 5 tahun, 10 tahun. Saya mau katakan, minta Roh Kudus penuhi engkau terus. Jangan merasa puas, jangan merasa bangga engkau sudah penuh dengan Roh Kudus. Enggak, bukan untuk itu Bapak Ibu. Bukan. Waktu saya masih remaja pemuda, ada kesan seperti itu. Kalau ada orang penuh Roh Kudus, dia bangga lalu rohaninya merasa diri lebih. Yang enggak merasa minder. Enggak. Bukan itu Bapak Ibu. Roh Kudus itu bertujuan memenuhi kita agar kita menjadi maksimal di tangan Tuhan. Giat bagi Tuhan, berkobar-kobar, menjadi alat dan banyak jiwa dimenangkan. Dan perkara-perkara adikodrati dimungkinkan terjadi lebih maksimal. Dan itu terjadi ketika Yesus naik ke surga. Pertanyaan saya, rindukah saudara dipenuhi Roh Kudus? Itu pertanyaan saya. Rindukah gereja kita di tempat dipenuhi Roh Kudus? Masihkah punya rasa haus dan lapar akan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan pribadi, keluarga, bergereja? Atau merasa cukup, apa merasa puas atau merasa sudah? Dan saya berdoa biarlah Tuhan berikan kita rasa haus dan lapar senantiasa untuk kita dipenuhi Roh Kudus, dilawat Roh Kudus, dijamah Roh Kudus. Nah kalau itu terjadi saudara, maka akan ada perkara-perkara ajaib yang luar biasa terjadi di tempat ini, di gereja ini, di jemaat ini. Akan ada perkara-perkara ajaib terjadi. Saya waktu sekolah di Malang, satu kali Roh Kudus melawat sekolah kami Bapak Ibu. Wah itu kuliah berhenti, kurang lebih 2 minggu atau sebulan kuliah berhenti ya. Dan ibadah kita natural, nggak ada liturgi ya, kita datang mau ibadah, nggak ada worship leader, semua nyanyian jalan begitu saja, kita menyanyi menyembah, nggak ada yang bosan Bapak Ibu. Ya cuma bermainkan piano biasa, ya minim sekali alat musik. Namun jiwa menyembahnya luar biasa. Dan kalau kami bernyanyi lagu 1-2, khotbah pun nggak ada. Paling dosen kami baca 2 ayat, terangkan sedikit, lalu duduk ke bawah. Mari kami menyembah, banyak menyembah. Ya tiap hari menyembah. Kita kebaktian dari jam 7 malam bisa selesai jam 1 pagi Bapak Ibu. Wah nikmat sekali ibadahnya. Nanti ibadah jam 7 kita kebaktian, jam 1 siang selesai. Istirahat, makan, nanti kebaktian. Dan nggak dipanggil, kita rindu. Ada orang berbahasa roh, ada yang rebah, ada yang menari, ada macam-macam fenomena luar biasa. Ada orang yang dilempaskan dari ikatan karena dari Sukabumi dulu. Dihempas oleh Roh Kudus, ada orang yang bandel itu ditarik oleh Tuhan yang luar biasa. Dan saya ada cerita seorang adik kelas, ya kami panggil dia Sinyo. Satu kali dia mau wisuda Bapak Ibu, kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan mau wisuda, dia satu kamar dengan saya. Dia bilang gini sama saya, "Bang, apa? Tuhan tuh ada nggak sih?" katanya. Waduh, ketawa saya saudara. Udah semester 6, D3, mau wisuda 2 bulan lagi, dia masih nanya, "Tuhan tuh ada nggak?" gitu. Waduh, saya bilang, ini salah jurusan ini. Sekolah teologi masih bertanya tentang Tuhan itu ada apa tidak. Saya bilang sama dia, menurut saya Tuhan itu ada. Tapi saya nggak tahu dengan kamu carilah, saya bilang, kamu doalah. Tuhan itu ada apa tidak? Dan perhatikan ini, waktu ibadah seperti itu, si Sinyo ini duduk paling belakang, angkat kaki, angkat tangan. Jadi dia seperti penonton dalam ibadah. Dia seperti penonton, dia tadi bertanya, Tuhan itu ada nggak? Sementara orang dilawat Roh Kudus. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu? Roh Kudus jamah ini, si Sinyo ini, dari tempat duduk dia bersujud di depan. Ketika dia bersujud di depan, mulai dia guling. Dia koprol Bapak Ibu. Dari belakang sampai ke depan chapel itu. Kurang lebih ada 16 meter itu ya. Dia diguling oleh Roh Kudus, kayak roda gitu. Kayak roda dia diguling ke depan, lalu putar lagi, diguling lagi ke belakang, diputar lagi terus. Nanti dari sini putar, itu bisa 2-3 lap itu Bapak Ibu.
Sampai dia bilang, ampun Tuhan, ya aku percaya Engkau ada, ampun aku percaya Engkau ada. Dan dia berhenti, lalu kita bawa dia ke asrama. Di asrama pun dia ditarik oleh Roh Kudus. Dia guling lagi di lorong asrama, bola balik 2 lap sampai dia menyerah. Dia menyerah bilang, ya Roh Kudus, ya Tuhan aku percaya Engkau ada. Nyampe di kamar saya bilang, kamu udah jumpa sama Tuhan? Saya bilang, ya bang, saya percaya Tuhan itu ada. Syukurlah saya bilang, dia ada saya bilang, Tuhan itu ada, Roh Kudus bekerja. Jadi Bapak Ibu, engkau yang masih ragu akan Tuhan, engkau yang sudah lama puas akan Tuhan, engkau yang sudah merasa cukup, saya berkata buat saudara, rindukanlah Roh Kudus lebih luar biasa, karena itulah salah satu mengapa Yesus naik ke surga, supaya Roh Kudus bekerja berkarir di tengah-tengah kita. Yang terakhir Bapak Ibu, saya harap tidak lama. Ya, Efesus 4 ayat 10 dikatakan, ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada sebuah langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dikatakan ia telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Yang pertama, apa makna daripada kenaikan Tuhan? Makna pada kenaikan Tuhan pertama, supaya kita menjadi alat Tuhan, menjadi alat tongkat estafet Tuhan, melanjutkan pekerjaannya di muka bumi, menjadi saksi bagi Tuhan. Yang kedua, ketika dia naik ke surga, supaya Roh Kudus memenuhi orang percaya. Mengapa memenuhi orang percaya? Agar orang percaya berkobar-kobar. Orang percaya menjadi bersemangat, antusias, dan penuh kuasa Tuhan. Sehingga gereja itu berdampak dan jadi berkat. Dan banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Makna yang ketiga Bapak Ibu, ketika dia naik, maka Tuhan hadir di dalam segala tempat. Jadi ketika dia naik, dia hadir dalam segala tempat. Begini Bapak Ibu, ketika Yesus lahir ke dalam dunia, maka kelahiran Yesus dalam tubuh jasmani itu membatasi dirinya secara fisik. Ya, membatasi dirinya secara fisik. Dia hanya bisa ada di Israel, di Yerusalem, di Galilea, Tiberias, cuma di situ. Dia terbatas secara fisik, ya. Karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia ada dalam segala sesuatu. Dalam momen kenaikan dia kembali kepada hakikat sesungguhnya. Ya, ketika dia batasi diri, dia menjadi manusia, dia membatasi diri. Padahal sesungguhnya Allah lebih hebat daripada itu. Ketika dia naik ke surga, dia kembali kepada jati diri sesungguhnya. Efesus katakan untuk memenuhkan segala sesuatu. Itu menunjukkan ketika Yesus naik, dia ada pada jati dirinya dengan keberadaan sebagai Allah yang adalah Allah itu sendiri. Dia bisa hadir di segala tempat di mana Anda berada. Itu berkatnya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, lewat kenaikannya kita diingatkan bahwa Tuhan saya ada di segala tempat. Ada di segala sesuatu. Itu membuat dan memungkinkan kita untuk berdoa pada Tuhan dimanapun, kapanpun Tuhan ada Bapak Ibu. Itu membuat kita yakin, mau kita di rumah, di luar kota, di luar negeri, di kantor, waktu kita bersekutu kepada Tuhan, dia ada di situ. Dia ada di situ. Kita dimungkinkan untuk mengalami Tuhan di segala tempat. Karena apa? Dia memenuhi segala sesuatu. Karena ketika dia naik, dia menjadi hakikat diri Allah sesungguhnya. Dia omnipresent. Dia ada di dalam segala sesuatu. Dan saudara bisa menikmatinya, saudara bisa merasakannya, saudara bisa mengalaminya dimanapun Anda berada. Dan itu hanya terjadi ketika dia naik ke surga. Maka dia kembali kepada jati diri sesungguhnya. Sehingga dia bisa memenuhi seluruh dunia, seluruh alam. Dia bisa hadir buat semua orang percaya di semua pelosok dunia. Di semua pelosok tempat dia hadir di sana. Dan kalau Tuhan hadir, saudara bisa berdoa, saudara bisa mengalami, saudara bisa merasakan, saudara bisa menikmati campur tangannya. Dan ingat, itu mengingatkan kita tidak sendiri. Ada Allah yang hadir dimanapun bersama dengan saudara dan kapanpun. Menghiburkan diri kita Bapak Ibu lewat kenaikan Tuhan. Kita tahu Tuhan kembali kepada jati dirinya sesungguhnya. Dan itu membuat keyakinan, iman dan berkat buat kita. Kalau dia kembali pada jati dirinya, dia berada di mana-mana, omnipresent. Dia hadir di mana-mana. Setiap kali Anda membutuhkan, setiap kali Anda berdoa, setiap kali Anda mohon, yakinlah dia ada dimanapun. Dan ketika saudara berdoa kepadanya, dia akan hadir, melawat dan menolong saudara. Itu membuat kita punya rasa percaya diri yang kuat Bapak Ibu. Ya, mengapa anak kecil percaya diri di tengah-tengah keramaian? Karena ada orang tua bersama dengan dia.
Ya, mengapa ada seorang murid percaya diri ketika pertandingan berlangsung di sebuah arena? Karena ada dia punya guru atau dia punya pelatih di samping atau di sisi lapangan yang support dia, Bapak Ibu. Begitu dengan kita. Mengapa kita percaya diri berani berjuang bertarung di tengah dunia yang penuh kesulitan, penuh masalah, penuh perjuangan, karena kita percaya ada Tuhan yang hadir dimanapun kita berada dan siap menolong kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh sangat baik buat kami. Engkau Allah yang sungguh sangat baik. Dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan, kami diingatkan, kalau Tuhan naik ke sorga, Engkau jadikan kami menjadi pelanjut pelayananmu di muka bumi, menjadi penyambut tongkat estafet pelayanan Tuhan. Kami adalah representatif Tuhan, ambasadornya Tuhan bagi dunia ini. Tolonglah kami Tuhan untuk memberitakan Injil kepada siapa saja, terlebih buat keluarga inti kami, keluarga dekat kami. Kami berdoa buat mereka, kami tolong mereka, dan kami percaya Tuhan akan pakai hidup kami menjangkau banyak orang, bukan hanya keluarga, mungkin rekan, mungkin saudara, mungkin sahabat. Tuhan, kami diingatkan kembali ketika Engkau naik ke sorga, Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi kami. Roh yang memberi kekuatan, roh yang memberi kuasa, roh yang memberi perkara-perkara ajaib. Tuhan, jauhkan kami dari rasa puas, dari rasa bangga kalau kami pernah dipenuhi Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah kami masih punya kerinduan, punya rasa haus dan lapar akan Engkau ya Allah Roh Kudus? Berikan kami kerinduan dan rasa lapar itu, agar kami dipenuhi Roh Kudus senantiasa, sehingga gereja berdampak, hidup kami berdampak, dan perkara-perkara ajaib terjadi di mana kami berada, maupun di gereja kami dimanapun berada. Tuhan, kami percaya kami tidak sendiri. Dengan naiknya Tuhan kami ke sorga, maka Engkau kembali kepada jati dirimu. Engkau ada di segala tempat. Engkau omnipresent. Itu menjadi penghiburan buat kami. Kalau Tuhan hadir dimanapun kami berada. Dan kami percaya kami tidak sendiri. Apapun masalah, pergumulan kami, Tuhan ada bersama dengan kami. Dan tolong kami semua. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi berkat, menjadi bimbingan buat kami. Untuk senantiasa hidup menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan berkati kita semua saudara. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini hari yang luar biasa, 13 Mei 2021, saudara kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan kita juga merayakan Hari Kenaikan Tuhan. Seluruh umat Kristiani merayakan hari ini. Ini hari yang sungguh-sungguh bersejarah bagi kita. Dan kita bersyukur kita boleh merayakannya sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga tentunya, dan menikmati ibadah yang spesial pada pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih saya untuk semua penata layan yang luar biasa hari ini. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Gordon yang sudah membagi berkat firman Tuhan buat kita semua di hari yang spesial yang kita semua memperingatinya. Dan bagian kita belum selesai. Bagian Tuhan ketika dia ada dan diutus oleh Bapa untuk menjadi juru selamat dunia, maka itu sudah selesai. Namun bukan berarti Tuhan Yesus berdiam diri, tapi Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia selalu berdoa buat saya dan saudara. Bagian kita masih terus harus menjadi berkat, menjadi terang. Seperti amanat agung katakan, pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku. Dan itu bagian saya dan saudara. Tuhan masih berikan kesempatan, waktu untuk kita. Mari kita beritakan Injil Tuhan, kita beritakan berita sukacita itu kepada banyak-banyak orang yang belum tahu, yang belum mengerti, yang belum paham. Atau mungkin saudara-saudara kita yang sudah mulai jauh, mulai tawar hati, mulai kecewa iring Yesus, mulai rasa seperti tidak ada semangat lagi karena masa-masa yang sukar ini. Tapi bagian kita, mari kita bawa terang itu. Kita bawa itu kepada orang-orang di luar sana yang sedang membutuhkan. Karena itu adalah rencana Tuhan
yang sudah memanggil kita semua, menyelamatkan kita, untuk kita juga membagi berkat itu kepada orang lain. Puji Tuhan, dan marilah kita akan melakukan semuanya ini sampai waktunya Tuhan. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Dan ini sungguh-sungguh sesuatu yang indah. Petrus pernah berkata kepada orang lumpuh di pintu Elok, "Emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, berjalanlah." Dan saudara pasti tahu kisah ini memberikan arti yang indah. Apa yang ada padaku? Bicara bahwa Petrus memiliki Yesus yang sangat berarti dalam hidupnya, maka yang membuat berarti dalam hidup kita yaitu Yesus yang ada dalam hidup kita itu. Tuhan Yesus akan memakai kita, akan memimpin kita untuk menjadikan kita saluran berkat-Nya. Dan saudara, jangan buang waktu. Hidup ini terlalu singkat dan amat singkat. Sebab itu pergunakanlah dengan bijaksana. Jadilah terang Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dan salam saya buat kita semua. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya kita akan mengakhiri ibadah ini dan saya akan menutup doa dan juga doa berkat buat kita semua. Ya, dalam masa-masa liburan tentunya kita berkumpul dengan keluarga. Mari kita ikuti aturan dari pemerintah yang sudah membuat satu peraturan untuk di rumah saja, ya. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang menjadi ketidaktaatan, tapi sebagai anak-anak Tuhan kita mau taat demi kesehatan dan keselamatan buat kita dan keluarga. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Bapa yang penuh dengan kasih. Hari ini semua umat-Mu merayakan hari kenaikan, di mana Tuhan Yesus sudah melakukan tugasnya dengan sempurna, yang sudah diutus oleh Bapa di surga menjadi juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami orang berdosa, dan Tuhan sudah memberikan teladan yang luar biasa. Bagian kami adalah kami akan meneruskan amanat agung-Mu, menjadikan sekalian bangsa murid-Mu, dan kami akan menjadi terang di mana kami berada. Doa hamba-Mu pada pagi ini Tuhan, biarlah Tuhan akan selalu menyertai gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, bahkan bangsa yang kami kasihi, untuk ada di dalam pemulihan, dan di dalam nama Yesus semua akan menjadi baik, kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat keluarga-keluarga. Marilah Tuhan selalu melindungi, Engkau menaungi Tuhan hari-hari dalam hidup kami. Suami-suami, istri, anak-anak, keluarga-keluarga dalam perlindungan Tuhan. Tuhan mencukupkan, Tuhan akan melindungi dan menjaga kesehatan-kesehatan kami semua. Dan Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang ada dalam sakit penyakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa bilur Tuhan bekerja. Mereka yang ada dalam pergumulan, di dalam nama Yesus diteguhkan iman, diberikan jalan keluar. Mereka yang ada di dalam hati yang kecewa, terluka, di dalam nama Yesus kuasa Tuhan bekerja, membalut setiap hati-hati yang terluka dan kecewa. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan ya Tuhan. Dan mereka yang mungkin sampai hari ini belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan kami memohon kepadamu, Tuhan akan memberikan jalan. Karena rancangan Tuhan selalu indah bagi orang-orang yang mengandalkan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pimpin setiap langkah hidup kami.
Dalam hari-hari liburan, biarlah kami boleh bersama-sama dengan keluarga menikmati dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Karena kami mau yang terbaik, yang indah, yang kami boleh berikan kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Gordon yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semua penata layan yang sudah melayani dengan luar biasa. Engkau selalu memberkati mereka. Sekarang ya Tuhan, hamba-Mu akan turunkan berkat bagi semua jemaat-jemaat-Mu, Bapak Ibu Saudara dan siapa saja yang sedang mengikuti ibadah ini. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, sukacita, pengharapan-pengharapan yang kita taruh akan selalu menjadi milik kita, bagian kita. Karena sesungguhnya penyertaan Tuhan kita, penyertaan Yesus dan kehadiran Roh Kudus bersama-sama dengan kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya kebesaran Tuhan, mujizat masih terjadi, mari kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.